Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Aduh, habis surat. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dikira suara sudah bagus ini. Ternyata masih begini. Sanepina we. Aduh. Dikira dia udah makan obat nih langsung bagus. Bismillah. Baik, kita seperti biasa ya. Sebelum memulai kita bacakan dulu surat Al-Fatihah satu balik untuk kelancaran kita agar diberikan keistiqomahan. Kemudian juga agar Allah memberikan bimbingannya kepada kita sehingga dimudahkan untuk memahami bahasa Arab ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah bagi kedua orang tua kita. Ibarakati umul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita masuk kemarin sampai ke masih marfu ya. Ilmu dore ya kemarin udah. Nah sekarang ke sini. Kemarin ilmu dore ya yang terakhir itu. Jadi sambil kita mengingat penyebab marfu itu ada tiga. Satu, diawali huruf jar dan huruf qasam. Dua, apa Paden? Majrur dulu. Majrur dulu. Diawali huruf qasam dan huruf jar. Kedua, idofah. Tiga, tawabi. Ya. Nah, sekarang kita marfu. Kemarin sudah kita bahas. Satu, fa'il. Dua, naibul fa'il. Tiga, mubtada. Empat, khobar mubtada. Lima, isim kana. Enam, khobar ina. Tujuh, fi'il mudhari. Dan delapan, at-tawab. Ya. Nah, tawabi sama ada empat. Ada naat, ada atof, ada badal, ada taukid. Nah, berikutnya tanda baca marfu. Kalau tanda baca majrur, itu ada berapa? Tanda baca majrur itu ada tiga. Majrur. Jadi ada penyebab majrur, ada tanda majrur. Tanda baca majrur itu ada tiga. Kemana satu apa? Kasroh. Dua. Dua fathah. Tiga. Tiga iya. Begitu ya. Nah, itu tiga ya. Nah, sekarang tanda baca marfu. Itu ada empat. Satu, doma. Ya. Wau, alif, dan nun. Ya.
Nah, doma menjadi tanda pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Tambah fi'il mudhari yang tidak dimasuki huruf nasab atau huruf jazm. Di berikutnya kita harus apa ini? Jadi kalau misalnya isim mufrad itu tanda majrurnya dengan apa? Tanda majrur. Tapi tanda majrur untuk isim mufrad itu apa? Kasroh. Hmm? Kasroh bukan. Iya, kasro. 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 Tanda majrur untuk isim mufrad itu adalah kasro. Ya. Kalau tanda majrur untuk jamak taksir apa? Apa tuh jamak taksir? Apa? Tanda majrur untuk jamak taksir. Yang Riki jamak tanda majrur untuk jamak taksir itu apa? Nah, kita di sini dulu aja biar nanti apa. Ya, oke, kita sambil murojaah dulu. Bu Ai, misalnya nih, tanda majrur untuk isim mufrad itu apa? Jamak taksir. Tanda apa kan? Tanda majrur, oh iya, tanda majrur untuk jamak taksir. Bentar, baru masuk. Tanda majrur untuk Jamak taksir. jamak jamak taksir kasroh. Kasroh. Dan sama, jadi isim mufrad, jamak taksir. Majrurnya dengan kasroh. Itu. Mm-mm. Nah, satu lagi, tanda majrur untuk jamak muannas salim apa? Jamak Kasroh muannas juga. salim. Oh iya, Ya, jadi kasroh. kita sedikit-sedikit. Ya, Ini isi mufrad. Jadi kan pertama kita harus kebayang isi mufrad itu apa, Yang tunggal. ya. Kemudian isi mufrad itu ketika dia majrur, maka dia harus kasroh. Sama dengan jamak taksir, sama juga dengan jamak muannas salim. Salim. Nah, sekarang Pak Den, isi mufrad gitu marfu'nya dengan apa tandanya? Doa. Ganti ibu Pak Den. Oke, Kang Riki, tanda majrur untuk jamak taksir apa? kasroh, Ustaz. Iya, kalau tanda marfu untuk Kalau jamak tanda taksir, mampu, domah. cuma. Nah, gitu, itu kita bahas ya. Ini kan ini tanda marfu itu ada 41 domah. Domah untuk siapa saja? Untuk isim mufrad, untuk jamak taksir, untuk jamak muannas salim, dan untuk fiil mudore yang tidak dimasuki huruf nasab atau huruf jazm. Gitu. Ya. Nah, tapi kita mah tadi sebelumnya harus connect. Maka kita harus kebayang. Misalnya, tanda marfu untuk isim mufrad itu domah. Kalau tanda majrurnya apa ya? Kasroh. Nah, gitu.
Ya, kalau tanda marfu untuk jamak taksir doma. Kalau majrurnya apa? Kasroh sama. Termasuk juga eh, tanda marfu untuk jamak mudzakkar salim itu doma. Kalau majrurnya apa? Kasroh. Nah, kalau kalau tanda majrur untuk fi'il mudhari itu adalah tanda marfu, mohon maaf. Tanda marfu untuk fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari apa? TLP, tanda marfu untuk fi'il mudhari. Ah, Doma. doma. Ada. Ada tuh doma aja makanya ada. Nah, sekarang tanda marfu untuk tanda majrur untuk fi'il mudhari. Sekalian TLP, tanda majrur untuk fi'il mudhari. Kan tadi untuk isim mafrad, jamak taksir, jamak muannats salim itu kasroh. Ada? Ada nggak? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada tanda majrurnya nggak? Hmm, nggak ada. Ya, jadi fi'il mudhari itu tidak ada majrur. Jadi untuk fi'il itu tidak ada majrur. Oh iya. Jadi Majrur khusus mah tanda untuk isim ya. fi'il tidak ada harokat kasroh. Kenapa? Karena kalau harokat kasroh itu dia isim nanti. Jadi fi'il itu tidak ada yang harokat terakhirnya kasroh. Ini menjadi patokan kita ya. Setiap ada kata, kemudian harokat terakhirnya adalah kasroh, berarti dia isim. Nah, sehingga fi'il itu tidak kena majrur. Yang ada fi'il itu nanti majzum. Majzum itu sukun. Jadi kalau misalnya ada kata ujungnya sukun tandanya, berarti itu apa? Fi'il. Begitu. Ya. Misalnya uf'ul, berarti itu fi'il. Udhul. Nah, gitu. Nah, itu ya. Ini kita sedikit-sedikit aja coba connect gitu. Ya. Ah, udah connect ya kalian ya. Eh, Coba nih, siapa lebih mantap ini? Ini nama Kak Dian, siapa ya Diannya? Kang Riki, sekali lagi, isi mufrad, jama taksir, dan jama muannas salim, ya, dan jama muannas salim, itu tanda marfunya dengan apa? Doma, Ustaz. Doma. Ya. Kalau tanda majrurnya, Kasroh. kasroh. Nah, gitu. Ini tiga sama. Ya. Nah, kalau fi'il mudhari dia tidak punya majrur. Ya. Berarti tidak ada ya, Ustaz? Tidak ada Kalau di majrur. Jadi dia nanti majrur. adanya nanti di bawah. Ya. Pembahasan tentang majzum nanti sukun. Jadi fi'il mudhari itu untuk fi'il itu tidak ada majrur, tidak ada istilah majrur untuk fi'il begitu. Dan tidak ada istilah majzum untuk isim. Jadi nanti fi'il punya sukun, isim punya kasroh. Gitu. Di fi'il tidak punya kasroh, di isim tidak punya sukun. Begitu. Itu teorinya. Nah, berikutnya tanda marfu yang kedua itu adalah wau. Nah, wau. Nah, mudah-mudahan dipaksakan jadi cager ya. Wau menjadi tanda pada dua tempat, yaitu jama mudzakkar salim dan isim khomsah. Kayak sekarang ini masih mengulang ya. Ya maluna ya malut tulabuna. Ini tanda jama mudzakkar salimnya apa?
Wawu nun ya. Nah, maka at-tulabuna ini dia ini posisinya marfu. Nah, biar nyambung. Masih ingat ini? Kenapa tulabu ini disebut marfu? Ya, karena dia sebagai fa'il. Kenapa? Karena terletak setelah fi'il. Tanda marfunya apa ini? Tanda marfunya adalah wawu. Kenapa? Karena jama mudakar salim. Pertanyaan berikutnya adalah jama mudakar salim majrurnya dengan apa tandanya? Ya, ya jadi apa? Atula. Baik. Ya, Kang Riki kalau jama mudakar salim kalau marfu tandanya dengan wawu sehingga dia at-tulabuna. Kalau majrur dengan apa? Kalau masuk Ustaz. Nah, berarti kita di sini dulu aja, jangan jauh-jauh dulu. Gimana Ya. Ustaz? Gimana Gimana? Ustaz? Gimana? Kalau yang majrur Ya, kalau ini kan at-tulabuna. Dia posisinya marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia sebagai fa'il. Ya, penyebabnya apa? Dia sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena terletak setelah fi'il. Nah, at-tulabuna ini marfu. Tanda marfunya adalah wawu. Ini kan. ya Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang andaikan misalnya majrur. di sebelum at-tulabuna ini ada huruf jar. Baca. Berarti atulabu marfu bukan? Ketika diawali huruf jar, marfu bukan? Bukan. Bukan. Terusnya Jadi majrur. apa? Majrur kan? Majrur. Ya. Nah, berarti ketika dia posisinya majrur, tanda majrurnya dengan apa? Bentuk tapi Gimana Ustaz? Tadi kalau ada huruf jar. ya. Jadi intinya tanda marfu untuk jamak mudzakkar salim itu apa? Tanda marfunya wawu. Kalau majrurnya? Iya. Ya. Iya. Jadi ketika di sini ada huruf jar atau ada yang penyebab dia majrur, maka kalimatnya menjadi at-tulabina gitu. Ya, dia Ada iya. at-tulabina. Ya, maka jadi sekali lagi jamak mudzakkar salim tanda marfunya dengan wawu, tanda majrurnya dengan ya, sehingga ketika majur at-tulabina. Ya. Nah, sekarang ini masih yang ini. Nah, siapa ini yang ada di ini? Oke, Bu ini bayi. Fil madrosati. Ini madrosati ini kedudukannya marfu atau majrur? Yang mana Ustaz? Fi Apa, Bu? madrasati. Majrur. Yang Tanda mana? majrurnya apa? Yang mana? Huruf jar. Nah, fil madrosati. Ini majrur atau marfu? Majrur. Penyebab majrurnya apa? Karena huruf jar. Ada huruf Jar aja, Ustaz. Huruf jar. Tanda majrurnya apa? Ya. Tanda majrurnya kasroh. Kasroh. Kenapa? Karena Karena kasroh. Karena apa? Tanda Bentuknya Niki. majrurnya
Tapi bantu. Mana sih? Madrasah. Ini mufrad. Karena isim Ya, karena mufrad. isi mufrad. Jadi kita dibolak-balik ya ini. Ya. Karena isim mufrad. Oh, siapa? Nah, berikutnya, kenapa kita bisa mendeteksi ini isi mufrad kan gitu? Hmm. Harus kebayang. Ya. Nah, Kak Riki, bisa terdeteksi nggak ini isi mufrad? Ya. Kemudian apa nih? Kenapa isi mufrad? Ya, karena tidak ada tanda musana dan jamak. Ini nanti kalau misalkan kemungkinan tertukarnya dengan jamak taksir nanti. Tuh. Tapi jamak taksir itu nanti dibantu dengan terjemah biasanya. Nah, tuh sekarang berikutnya. Amin. Yang kedua, waw itu menjadi tanda marfu pada isim khamsah. Contoh, ja'a abu. Nih, Bu Ageng nih, ada Bu Ageng. Ada Bu Ageng. Hah. Saja Ita di posisi abu nih. Dia marfu atau majrur? Marfu, Penyebabnya apa? ada wau, Bukan. isim, Penyebab dia marfu. isim mufrad. Bukan. Nah, jadi penyebab itu dilihat. Jadi penyebab marfu itu ada 8 ini nih. Nah, ini penyebab marfu itu 8. Jabatan-jabatan atau penyebab marfu pertama fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim ina. Nah, ini yang 8. Jadi ketika ditanya Abu, dia marfu, penyebabnya apa? Nah, gitu. Apa penyebabnya? Bantu Kang Riki. Hmm, abu ya Ustaz. Ya, Abu itu ayah, ayah, ayah Sid. pilih di antara yang 8 itu. Mana yang masuk? Nah, gitu kan. Oke, berlomba-lomba lah. Bu Ayi, kemudian siapa lagi nih? Wita, berlomba-lomba ini apa? karena fa'il. Betul, karena dia sebagai fa'il. Oh, Ya, pelaku. fa'il. Nah, ini banyak fa'il. Apa fa'il? Nah, di sini. Nah, makanya Isim. kita jangan dulu kemana-mana, di sini aja dulu. Pelaku. Gitu. Bolak balik sini, fa'il. Nah, ini penyebab marfu yang pertama itu adalah fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah isim yang terletak setelah fi'il. Fi'il maklum atau kata kerja aktif. Serta mengandung arti pelaku. Nah, gampangnya fa'il itu adalah pelaku begitu. Nah, nah di sini kan kita lihat mana tadi? Ya. Nah, ja'a abun ada artinya kan? Ayah Jaid datang. Berarti abu ini apa? Ayah. Ya, berarti si ayah ini sebagai pelaku yang datang. Maka dia sebagai marfu. Begitu. Jadi abu dia marfu. Penyebabnya apa? Sebagai fa'il. Berikutnya, tanda marfunya apa? Tanda Oh, marfunya apa? wow. Tanda Oh, marfunya wawu. oh, Nih. Kenapa? Karena sebagai isim khamsah. Komsa. Jadi wawu itu menjadi tanda marfu pada jama mudzakkar salim dan isim khamsah. Sehingga ketika dikatakan tanda marfu bagi isim khamsah itu apa? Wawu. Tanda marfu bagi jama mudzakkar salim itu apa?
Ah, ini ya, aduh gak mau. Gitu. Nah, sekarang kita kita eh, review ke materi berikutnya, sebelumnya. Ini kan tanda marfu untuk isim homsa itu dengan wau. Kalau tanda majrurnya apa? Wai, kalau tanda majrurnya apa? Kasroh. Seandainya di sini ada min. Iya. Ya, Min abi. betul. Jadi Oh iya. min abi begitu. Jadi kalau ada tulisan di sini min, kemudian ke sininya abu, berarti di sini bukan min. Karena kalau di sini min pasti ini abi. Kan nanti kalau kita misalkan Arab Gundul ya, di sini ada tulisan mim nun. Setelahnya abu, berarti bukan min tapi dia man gitu. Misalnya, karena min itu membuat ini aja di abi. Gitu. Nah, maka singkat cerita, Dianya bukan. jama mudzakkar salim dan isim khomsah, tanda marfu'nya sama-sama dengan wawu, tanda majrurnya sama-sama dengan ya. Oh, gitu. Nah, jadi sedikit-sedikit lah, Den. Oh, sudah hafal. Jadi rumusnya begitu. Ya, nah sekarang ini ulangi lagi. Isim mufrad, jama taksir, jama muannas salim. Tanda marfu'nya dengan domah. Koma Tanda majrurnya dengan kasroh. kasroh. Ya. Kemudian jama mudzakkar salim dan isim homsah. Tanda marfu'nya dengan wau. Wau. Tanda majrurnya dengan ya. Begitu. Ya. Ya. Hmm. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya tanda marfu yang ketiga setelah domah dan wau, yang ketiga adalah alif. Ya, alif. Alif menjadi tanda marfu pada isim musanna. Masih ingat isim musanna? Ini isim dilihat dari sisi jumlah ya. Ada isim mufrad, ada isim musanna, dan ada isim jamak. Jama. Apa tanda isim musanna masih ingat nggak? Mufrad diakhiri apa? Diakhiri alif nun Nur. dan ya nun. Ya nun. Jadi nanti teman-teman kalau murojaah nih, ada ketemu kata alif misalnya. Kita tuh harus kebayang alif alif itu nukumaha gitu. Kalau kita cek kebayang alif pasti nggak paham masalahnya gitu. Jadi perkataannya harus kebayang. Nah, misalkan tuh alif itu kumaha misalkan ya. Nah, ada cari oh alif itu begini angka satu itu alif namanya gitu. Ini sama ketika saya ketemu isi musana kela isi musana itu yang mana? Harus terbayang dulu. Baru kita oke ke sananya gitu. Ya. Dan itu harus jangan sama ya. Ya makanya ini kalau sebenarnya beratnya mah hafal rumus ini sebenarnya. Dan kalau kita hitung cuma sedikit rumusnya. Kalau pada dia udah hafal 5 juz, wah tidak ada apa-apanya ini masih sedikit. Iya. Buaya hafalannya sudah 10 juz. Untuk menghafal ini paling eh, setengah juz mual aja gitu. Gitu. Baru kan. Nah, isi musana ya. Jadi kita harus gambar dulu isi musana. Isi musana itu apa? Alif. Berarti isi mufrad diakhiri alif nun atau ya nun. Ya. Kalau lupa, balik lagi ke atas, cari lagi. Kalau lupa, dicek lagi ke atas, ada di situ isim sana. Gitu. Makanya memang harus moroja. Kami juga sama dulu begitu. Ya kalau kita nggak mau moroja mah ya lama, ya. Mending belajarnya terus. Kalau berhenti mah ya udah. Wassalam. Wassalam. Ya makanya teman-teman mudah-mudahan ini semua bisa istiqomah ya. Jangan kalau kita sedang belajar itu kata guru kami itu jangan sekali-kali kita membuat masalah ketika kita sedang belajar itu. Apa pada masalahnya? Kabur. Jadi masalahnya itu ketika berhenti belajar. Iya. Jadi kalau kita sedang belajar, apalagi bahasa Arab rutin ya,
Kalau kita membuat masalah itu ya ketika kita berhenti. Selama kita tidak berhenti, Masya Allah tidak akan muncul masalah. Gitu. Ya. Insya Allah ya mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua. Kita tunggu aja nanti 2 tahun kita seperti apa gitu. Ya kita jangan jangan inilah. Ada bahasa Arab 150 menit menguasai jago bahasa Arab. Saya sudah pernah punya bukunya. 3 hari jago bahasa Arab. Nah, itu sebenarnya teori saja. Itu di pasalnya udah seperti itu. Perlu perlu ini. Nah, oke, kemudian jadi isim musana. Jadi yang pertama kita harus terbayang dulu isim musana itu apa. Isim musana itu isim dari sisi jumlah. Ada mufrad, ada musana, ada jama'. Musana itu punya rumus. Rumusnya apa? Dari mufrad ditambah alif nun atau ya nun. Nah, alif ini menjadi tanda pada isim musana, menjadi tanda marfu pada isim musana. Contoh, oh ini oh, bentar. Eh, kalau itu. Bentar. Kalau di buku pi dulu atau kamu alimu dulu? Di buku al alimu ya? Al alimani ya? Atau film asli dulu? Ya, al alimani. Ya, nah, bentar ini. Oke, tadi udah. Baik. Oke. Kang Riki, cek Kang Riki. Siap Ustaz. Kalau belum bisa nggak apa-apa, ya proses. Sekali lagi ingat, belum bisa belum bukan masalah. Al muallimani dia posisinya marfu atau majrur. Kasroh ya Ustaz. Itu majrur. Majrur. Kalau Ya, dikatakan majrur, kita harus punya dalil. Penyebabnya apa? ada kasroh. Nah, ingat, lihat penyebab majrur. Ah, dibuka Penyebab Pak Rizky, penyebab majrur halaman. Nggak apa kita buka lagi nah ini. Penyebab majrur lihat. Ada 3 penyebab majrur itu. Yang pertama apa? Diawali huruf jar atau huruf kosam. Nah, maka kita huruf harus apa? jar. Di sini ada ke huruf jarnya di al-mu'allimani. Oh, tidak ada Ustaz. Tidak ada. Ya, di al-mu'allimani ini tidak ada huruf jar kan? Ya, Terus yang kedua penyebab majul itu idopah. Idopah itu berarti 2 kata. Ya. Ketiga adalah tawabi. Ini juga tidak ada tawabi. hmm. Berarti marfu Ustaz. Berarti apa nih? Marfu. Marfu. Ketika jawab kita marfu pun kita harus punya dalil juga. Ya, Penyebabnya apa? penyebab. Dibantu Bu Ita. Penyebabnya Ada apa? Kalau yang 8 ya. dikatakan marfu Isim penyebabnya apa? musana, Kenapa? isim musana. Bukan. Penyebab Penyebabnya. marfu lihat di sini saja. Nah, di antara 8 ini dibuka madulnya halaman 38. Nah, nih, satu ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim kana, khobar ina, fi'il mudhari dan tawabi. Jadi kalau musana itu tidak ada di sini. Berarti fa'il Ustaz. Berarti apa? Fa'il. Kalau kita menemukan fa'il, apa itu fa'il? Pelaku ya. Fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Hmm, Ya, harus ada kata fi'il dulu sebelumnya. Ya, ini ada kata fi'il aja enggak? nggak ada. Ustaz. Enggak ada. Berarti bukan. Terus bantu yang lain. Bu Ita bantu lagi. Mana yang masuk ke 8 ini? Apa itu? Bu Ayi bantu Bu Ayi.
Alpi, oke, Bayu dulu, Bayu, bantu. Isim. Hmm? Karena isim. Ya, isim apa? Karena ya Ustaz. Sebagai apa? Bu Alpi, bantu Bu Alpi. Mubtada Isim Ustaz. nama. Nah, itu mubtada nomor 3 nih. Lihat nih. Nah, berarti ini harus dibuka lagi nih ya. Dia sebagai mubtada. Mubtada itu apa? Isim Isim di di awal awal kalimat. kalimat. Jadi sederhananya, Isim di awal kalimat. mubtada ini apa? Isim di awal kalimat nih. Jadi kalau misalkan nanti kita menemukan hal seperti ini, deteksi awal misalnya, ya, kayak ini. Ini al-mu'allimani isim fi'il. Isim. Ustazah Ita, tanda isimnya apa? Alif lam. Alif lam. Nah, ketika ada isim di awal kata atau di awal kalimat, maka secara otomatis dia itu posisinya marfu. Hmm. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada. Ini. Nah, begitu. Mubtada. Hanya nanti tanda marfunya berbeda-beda. Begitu. Tanda marfunya berbeda-beda. Tergantung kalimatnya apa. Kalau misalnya kalimatnya isim mufrad, berarti tanda marfunya dengan apa? Doma. Doma. Maka misalnya alhamdu, misalkan itu. Nah, kalau misalnya eh apa namanya? Jama mudzakkar salim, tanda marfunya dengan apa? Doma. Dengan apa? Tanda jama mudzakkar salim tanda marfunya Wow. dengan Wow. bukan. Jama mudzakkar. Dengan apa? Wow. Dengan apa, Bu Alpi? Wow. Wow, ada dia dengan dia karena dia. Nah, kalau isi musana, tanda marfunya apa? Alif. Alif, begitu. Jadi dia itu posisinya sebagai mubtada, sehingga dia marfu. Jadi al-muallimani dia marfu. Penyebabnya apa? Sebagai mubtada. Kenapa? Isim di awal kata atau Kalimat. kalimat. Kok kenapa ini isim? Ada alif lam. Berikutnya tanda tanda marfunya apa? Alif. Karena dia sebagai isim musanna. Pertanyaan berikutnya nih, connect nih. Ya, boleh nih Bu Ayu sama ada lagi nggak nih? Oke. Misalnya Bu Ayu sama Bu Ita nih. Kalau tanda majrurnya untuk isim musanna itu apa? Misalkan katakanlah di sini ada min atau ila sebelumnya. Maka dia jadi apa? Musanna. Mu'alimai. Mu'ali. Minal Maya. mu'al. Minal mu'allimina. Kalau mu'alimina Minal. jadi jama mudzakkar salim. Oh, Mu'alimai. Minal. mu'allimina. Kalau mu'alimina jama mudzakkar salim. Sama dengan tolibina. Bantu Kang Riki. Mu'alimai. Mu'alimaini. Kalau mu'alimina dia jamak banyak. Kalau dua berarti mu'alimaini. Jadi minal mu'alimaini kalau dua. Ya. Hanya teman-teman bisa dibuka. Apa bedanya jamak mudzakkar salim dengan musanna? Kan tandanya sama. Jamak mudzakkar salim waw nun ya nun.
Kemudian musana alif nun ya nun. Nah, di situ ada ya nun. Kalau ya nun di jamak mudzakkar salim, posisinya nunnya itu kas fathah. Kalau isi musana, nunnya itu kasroh. Gitu. Ya. Kita ke sini sebentar ya. Misalnya, jadi kita itu bahasa ininya ini apa namanya terkoneksi, terhubung. Bahasa kerennya entah apa sih gitu teh. Bahasa pendidikan itu apa itu? Terintegrasi. Jadi ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini nih, lihat nih. Ya, ini kan jamak mudzakkar salim. Dia memiliki tanda sama. Diakhiri waw nun dan diakhiri ya nun. Begitu. Kemudian isi musana juga sama. Nih, isi musana. Cuman bedanya alif nun dan ya nun juga. Di sini ada ya nun sebagai tanda isi musana. Di sini juga ada ya nun sebagai jamak mudzakkar salim. Yang membedakan apa? Yang membedakan untuk jamak mudzakkar salim itu biasanya harokat sebelumnya itu kasroh dan nunnya harokatnya fathah. Jadi muslimina. Ya, kayak. Kalau isi musanna, harokat sebelum ya-nya adalah fathah dan nunnya kasroh. Muslimaini. Maka nanti ketika kita dalam konteks Arab Gunul untuk menentukan ini musanna atau jamak, maka ini harus ada bantuan dengan terjemah atau konteks di sana. Gitu. Kan ketika ini gunul kan bisa mungkin muslimina atau muslimah ini kan. Maka untuk menemukan muslimina atau muslimah ini salah satu kata yang perlu ada tambahan bantuan untuk bisa kita menentukan cara bacanya. Dengan cara kita memahami konteksnya atau melihat terjemahnya. Oh ternyata terjemahnya maknanya dua, berarti apa? Muslimah ini. Oh ternyata terjemahnya maknanya banyak, berarti muslimina. Gitu. Ini konteksnya begitu. Ya, oke. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi kita ini belum materi baru ya. Kita mengulas materi aja sampai kita ngolotok kayak tok 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 tok. Nah, sampai Pak Deden bisa menerangkan nanti ke tidak yang hadir. Mana kita halaman berapa Pak Deden? Nah, ini ya. Nah, ini tadi. Jadi al-muallimani ya. Nah, sekarang cek and dicek nih. Ini ada nama Dian, boleh koneksi suaranya nih, coba. Penyimak saja ya. Ada nama Dian. Oke. Eh, siapa ini? Bu Penting ada ya? Fil Fasli. Ini apa? Majrur atau marfu? Majrur. Penyebabnya apa? Ada huruf jar. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Karena isi mufrad. Begitu. Ya. Oke. Sekarang tanda tanda baca marfu yang keempat adalah nun. Jadi yang pertama tadi doma. Doma itu adanya di mana? Isi mufrad, jamak taksir, ya, dan jamak muannas salim. Wau adanya di mana? Jamak mudzakkar salim dan isim homsah. Nah, kita harus terbayang itu. Alif adanya di mana? Menjadi tanda apa? Menjadi tanda bagi isim musanna. Sekarang nun. Nun itu adanya di mana? Nah, nun itu menjadi tanda pada fiil homsah. Ingat ada isim homsah, ada fiil homsah. Ya. Oke, sebelum ke fiil homsah, saya ingin mencek and cek dulu nih. Eh, masih Kang Riki ya, Kang Riki. At-tulabu. Dia ini marfu atau majrur?
Marfu. Marfu, mantap. Ya. Penyebabnya apa? Yang 8 ya Ustaz. Itulah Ya, bute artinya apa ya Ustaz? penyebab apa? Murid, para murid. Berarti berarti pelaku. Fa'il. Hmm? Fa'il. Oke. Bantu, Bu Ageng. Hmm. At-tulabu. Penyebabnya apa? Mubtada. Mubtada. Hmm. Jadi Kang Riki, kalau pelaku itu harus Hmm. diawali fiil dulu. Oh. Gitu. Jadi sebelum at-tulabu harus ada fiil. Kalau ini kan langsung isim. Ya ada ya, langsung isim. Ya, ini langsung isim. Hmm. Maka dia ini sebagai mubtada. Kenapa? Isim di awal kalimat. Ingat ya, setiap isim di awal kalimat Iya. dia marfu. Begitu. Ya. Jadi dia istilahnya mubtada. Mubtada. Gitu. Jadi at-tulabu posisinya dia marfu. Penyebabnya apa? Sebagai mubtada. Ya. Lanjut, Bu Bageng. Tanda marfunya apa? Tanda marfu ini apa? Bantu Bu Ayi, tanda marfunya apa? At-tulabu. Doma. Doma. Kenapa? Hmm. Karena Jamak. lihat terjemahnya. Hmm. Bantu Kang Riki apa? Hmm. Jamak tersebut. Raden? Mu'annas salim Ustaz. Bukan. Bukan ya? Kalau muannas salim apa tuh? Boleh Bu Alfi, boleh? Jamak. Jamak taksir. Jamak taksir. Oh, Nih, lihat terjemahnya. Para murid. Tadi nih. oh iya. Lebih ya, Ustaz. Iya. Lebih dari At-tulabu satu. kalau murid, satu murid tolibun. Hmm. Tulabu, jamak taksir. Jadi ini kenapa jamak taksir ya? Ini terjemahnya para murid. Ya. Nah, ingat isi mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim itu tanda marfunya dengan doma. Nah, lagi-lagi kita harus paham kebayang jamak mudzakkar salim, kebayang jamak muannas salim. Ya, kalau misalkan tadi Kang Riki ini jamak muannas salim, apa tanda jamak muannas salim? Ingat, jamak muannas salim itu punya rumus. Masih ingat rumusnya apa? Bu Ayi, rumus jamak muannas salim. Jamak salim teh isi mufrad alif ta. Ya, jadi jamak muannas salim itu diakhiri alif ta. Tak marbutoh. Itu ya. Alif ta muannas salim. Oh, itu bisa dibuka di halaman berapa gitu. Oh iya. 4. Ya. Jadi maka kita harus betul-betul murojaah lagi. Jadi pengistilahan-istilahan itu kita harus tahu. Jadi kalau misalkan Pak Den burung gerak ruku, berarti harus tahu ruku itu kemana gitu. Kalau kita nggak tahu ruku kilang-kilang kalau kan segedang misalkan gitu. Jadi istilah itu penting dalam masalah juga sama gitu. Jadi kalau kita tidak tahu istilah, iya nih. Ya, misalkan kaki ini sujud, alangkah lompat misalkan gitu. Jadi istilah itu kita harus ini lagi sama. Ada istilah isim mufrad, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Nah, istilah-istilah itu harus terus kenalan begitu. Harus kenalan. Dan kita tidak mesti menghafal. Ya, usia kita untuk menghafal ya sering baca-baca gitu. Hanya misalkan sehari kita buka satu halaman. Ini teh apa sih? Musana teh. Buka lagi. Besok ya apa sih terus ya gitu. Sama kita ini. Itu musana teh begitu. Itu teknis belajarnya begitu. Gitu ya. Nah, sekarang yang pembahasan ya yaktubuna. Nah,
Yaktubuna ini dia ini fiil homsah. Dari mana kita tahu ini fiil homsah? Ya, dari hafalan kita. Masih ingat gak fiil homsah? Coba Teh Alfi bisa nggak nganadomkeun fiil homsah? Yaktubu asal. Eh, yaktubu. Bentar. Yang yaktubu, Yaktubani. yaktubani. Bukan itu. Yaktubani. Yaktubani, taktubani, Yaktubani, yaktubuna. yaktubuna. Taktubani, taktubuna. Taktubina. Yang gitu. Hmm. Ya. Ini teman-teman udah kegambar belum fiil homsah? Kalau belum kegambar kita ke atas lagi. Kita cek ke P5 biar mantap. P5 itu halaman halaman berapa, ada yang sudah menemukan? Halaman 6, Ustaz. Fiil homsah. 6 ya. Halaman 6. Nah, halaman 6. Tuh. Fiil 5. Nah, fiil 5 itu bahasanya fiil homsah. Ya, kalau ada nama perempuan namanya homsah berarti 5. Siti homsah, Siti 5. Fiil homsah. Fiil homsah itu apa? Kata kerja yang 5 dan berpola. Jadi ada fiil 5, ada isim 5. Coba Bunia bantuan yang lain. Isim 5 itu apa? Dibacakan. Isim 5, abu, Ya. lupa, abu, ahu, zu, hamu, satu lagi lupa Ustaz. Ya. Abu, ahu, hamu, fu, du. Fu ya, Abuka, hamuka, abuka, ahuka, hamuka, fuka, duka. Itu fiil 5. Ya, isim kalau 5. fu apa? Apa Ustaz? Ya betul, isim 5. Betul Fu tadi, artinya cuman isim 5 itu ada tadi abuka, ahuka, hamuka, kemudian fuka, terakhir zuka. Ustaz punten. Ya, Kalau fu artinya apa? nah itu fu itu ada yang mengatakan mulut, ada yang mengatakan mulutmu. Oke, siap. Hatur nuhun. Ada yang eh ada yang mengatakan apa lagi ya? Kalau nggak salah itu ada yang mengatakan mulutmu juga. Mulutmu nanti kita bisa cek lagi. Kalau itu mulutmu. Kalau abu bapak, aku saudara, hamu itu paman atau bibi paman. Fu itu mulut, du itu milik. Gitu. Ya nanti bisa diperkuat lagi. Nah itu isim 5. Nah kalau fi'il, kalau isim 5 itu hanya itu aja. Tapi kalau fi'il 5, isim hamzah, dia berpunya pola. Artinya semua kata fi'il itu bisa masuk ke sini. Fi'il mudhari. Setiap kata fi'il mudhari itu bisa masuk ke sini. Contoh kata ini. Yap alina, yap aluna. Tap alina, tap aluna, tap alina. Nah, setiap fi'il 5 itu pasti di ujungnya ada nun. Asalnya ya. Itu nun. Maka nanti misalkan gini. Saya tanya ini. Yap alani. Marfu atau majrur? Marfu. Gitu. Ada yang hebat. Ada yang naik. Yap aluna. Buya. Siapa lagi? Yap aluna. Bu Ageng. Marfu atau majrur? Marfu. Aku Marfu. Tanda marfunya apa? Tanda marfunya nun. nun. Ya. Kalau tanda marfu wawu itu jamak mudzakkar salim. Nah, ini jamak mudzakkar salim bukan ini, Pak Den? Yap aluna. Bukan. Kenapa? Iya, wau. Ada wau.
Ya, cek and cek Wai. Ini bisa kayak alur jamak mudzakkar salim. Jam aluna. Bisa nggak? Maka bantu, bisa nggak? Atau Bu Alpi bantu Bu Alpi. Kalau mujakkar salim mah tandanya isim mufrad plus waw nun ya, Ustaz. Itu juga waw nun ya. Iya, betul. Jadi kalau jamak mudzakkar salim posisinya isim. Hmm. Ini apa? Fiil ini mah gitu. Ini Fiil. kan ujungnya juga fiil kan? Ya. Jadi kalau istilah jamak mudzakkar salim itu untuk isim. Maka nanti Isim. ketika di ujungnya ada bau nun, jangan langsung dihukumi isim jamak mudzakkar salim. Lihat dulu ini isim atau fiil. Kalau fiil berarti maksudnya apa? Fiil 5. Begitu. Nah, sekarang kembali kita harus paham apa yang menjadi tanda ini fiil kan gitu. Gitu. Itu. Kenapa dikatakan fiil, tanda fiilnya apa? Iya, di alur mudharaah. Huruf iya. Ya, ya, lalu. Gitu. Apakah nanti kita dibantu dengan terjemah? Ada kata-kata yang memang harus dibantu dengan terjemah. Nah, ini disebut dengan fiil 5. Kembali ke sini ya. Insya Allah kita akan terus saja bolak-balik ke sini. Sebenarnya teori masih sedikit. Ini paling kalau misalkan kita satu pertemuan lanjut tidak diulang-ulang, paling juga 20 pertemuan sudah selesai. Hanya kita sampai ngelotok lah bolak-balik aja nggak apa-apa. Saya juga ini sudah bersabar kali balikan nih, Pak Den. Angkatan pertama banyak, cuma bertahan sampai pertemuan. Oh, ya juga kemarin banyak itu ada 100, ya ada 40, ada 50 di grup itu. Kan di grup itu ada banyak itu ya. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan nanti dibuka lagi baru lagi. Jadi kita ngelotok ke sana. Ya. Jadi Kang Riki jangan berhenti, harus terus lanjut ya. Ini yang Iwana ini pada melehoi ini, aduh semangatnya sebentar. Oh, dikebergen deui. Nah, kemarin kisah lagi seni ya, yang tadi itu, nah ini. Nah, jadi yaktubuna dia ini majrur. Ya, kenapa? Karena dia sebagai fiil 5. Nah, kalau fiil sama. Majrur. Bukan Marfu. majrur apa? Marfu Ustaz. Marfu. Karena sebagai fiil 5. Tanda marfunya apa? Nun. Nun. Ya. Jadi setiap fiil 5 itu asalnya dia itu marfu. Maka dia tanda marfunya adalah nun. Begitu. Ya. Nah, sekarang tes yang terakhir nih. Bu Ayi, darsa marfu atau majrur? Marfu. Bantu sama Bu Ageng. Oh, Marfu atau majrur? majrur. Darsa. Marfu. Marfu. Kalau marfu harus tahu alasannya apa. Alasannya apa? Lihat yang 8. Ada yang lihat yang 8? Oh, Api bantu. Ya mudorenya. Depannya. Bunia boleh bantu. Mansub, Ustaz. Ya, jadi pertanyaan yang salah. Mansub ya. Ya betul. Jadi memang tadi pertanyaan yang salah. Ini bukan marfu, bukan majrur. Karena tidak ada penyebabnya. Ini belum kita bahas. Kalau tadi dikatakan marfu, lihat aja di sini. Ini penyebabnya. Pertama, fa'il, pelaku bukan dia. Kalau kita lihat pelaku bukan.
Cek misalnya. Darsa berarti pelajaran tuh. Para murid sedang menulis pelajaran. Berarti pelajaran itu yang ditulis. Berarti dia bukan fa'il kan? Malah yang ditulis. Berarti dia bukan. Yang kedua misalnya. Ini yang kedua. Kalau naibul fa'il ya ini penjelasan rumit ya. Kemudian mubtada di awal kalimat bukan. Nah, begitu. Nah, ini jadi keempat ini belum kita pelajari. Tapi Bunia sama Bu Api udah mantap ya. Nanti kalau murojaah bisa koordinasi sama Bunia. Insya Allah ilmunya akan dibagikan. Nah, begitu. Jadi ini belum kita bahas. Yang darsa. Baru kita ini. Jadi ini bukan marfu, bukan juga majrur. Nah baik teman-teman semua. Kita sementara sampai di sini dulu ya. Pertemuan kita kali ini. Sekali lagi kita belum menambah. Ini baru mengulang materi yang kemarin. Kita hanya mengulang-ulang saja. Termasuk juga nanti setelah ini penjelasan tambahan. Ini masih membahas yang ini. Hanya contohnya dengan yang berbeda gitu. Sehingga kita semakin mantap pemahaman. Baik, terima kasih kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan ini dengan bacaan alhamdulillah istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang online Anda tutup ya. Mohon Ustaz.